Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya. Ya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan. Ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri, ingin menunaikan puasa setiap hari. Jadi dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi, cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah, antum tambah dengan ayyamul bid. Ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Ini Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal saya puasa Senin Kamis, Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat anda buka itu, karena sebelumnya anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya uzur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa, istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur, diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qashar, 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya, Masya Allah, masih boleh nggak salat sunnah? Halo? Gak usah, jangan terlampau soleh bu ya, gak usah. Ya, yang fardu aja antum kurangi 4 jadi 2, bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja anda kurangi, maka sunnah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala salat sunnah sudah dituliskan sekalipun anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud, ya. Tapi ingat, hanya puasa ya, puasa. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib tidak. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini nggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini, kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada illat sebab tertentu, misal sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan masuknya hari Jumat, seperti puasa Ramadan misalnya kan, maka tetap dilakukan. Nazar, saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat, itu dikerjakan. Misal puasa Daud, ya, misal Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, itu boleh. Tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan, itu tidak dibenarkan, nggak boleh hukumnya, tidak boleh. Karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam, hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan, ya, bukan setiap waktu. Jelas ya? Maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya. Bismillah. Silahkan bersaing secara sehat ya, Masya Allah. Antum harus lihat, antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga, karena sudah ada yang puasa Kamis.
Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang Ayyamul Bid. Tapi kalau antum sudah Ayyamul Bid pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh nggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, Masya Allah nggak ada ya itu. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Puasa Daud ini adalah puasa yang paling afdal dan dia berbeda sedikit hukumnya. Kalau teman-teman jalankan puasa Daud, maka hukum puasa yang 5 sebelumnya gugur, kecuali bertepatan waktunya. Misal, kita mau mulai puasa Daud Senin. Puasa Senin itu bisa diniatkan puasa Daud dan puasa Senin, karena bertepatan waktunya. Selasa kita tidak puasa kan? Karena syaratnya puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, afdal puasa Daud karena dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi Senin kita puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak puasa. Walaupun Bapak Ibu bilang saya mampu. Kalau kita tetap puasa Kamis, kita batalin syarat puasa Daudnya. Makanya hukumnya berbeda. Saya tadi bahas dia diletakkan di nomor 6 karena memang kita perlu jelaskan hukum syar'inya. Tapi tetap dia lebih afdal. Bagaimana memahami lebih afdal? Sementara puasa-puasa tadi banyak sekali fadilahnya. Dari sisi kuantitas teman-teman, jumlahnya. Tadi masih ingat, kita jumlahnya dalam 1 tahun kalau 5 jenis puasa 138 hari. Sekarang kita lihat, 138 hari itu teman-teman sama kalau dibulatkan jadi bulan berapa bulan? 4 bulan, 3 pekan. Kan 120 hari itu 4 bulan kan? Tadi 138, ada 18 hari sisanya. Kalau kita hitung 1 pekan 6 hari saja, berarti 18 pas 3 pekan. Berarti 4 bulan 3 pekan. Kan gitu. Puasa Daud, kalau kita puasa sepanjang tahun, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, 11 bulan. Berarti berapa bulan? Setengahnya, 5,5 bulan. Lebih banyak enggak secara jumlah? Lebih banyak. Itu yang membuat dia lebih afdal. Karena secara kuantitas lebih banyak. Ini afdaliyahnya di situ. Puasa Daud lebih afdal dari puasa sunnah lain dari sisi kuantitas. Bagaimana dengan fadilahnya? Tetap saja afdaliyah berarti afdaliyah. Afdaliyah artinya pahalanya lebih besar karena jumlah lebih banyak tadi. Kalau dari sisi fadilah ya masing-masing punya fadilah dan tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa kita mengatakan ini lebih besar fadilahnya. Karena fadilah itu artinya nanti dia derajatnya di sisi Allah. Nggak bisa kita bahasakan itu. Ya, masing-masing kita kerjakan gitu. Ya. Saya sarankan teman-teman sekalian puasa yang 5 dulu deh. Tidak usah tanya dulu puasa Daud. Senin Kamis aja masih susah sudah mau puasa Daud. Tapi kalau bisa alhamdulillah bagus. Saya diundang ceramah ke satu rumah sakit di Pekanbaru. Jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini sudah diponis kena diabetes mellitus. Ternyata dokter itu banyak juga penyakitnya. Lalu kata dia, saya putus asa. Maka saya makan enak, minum kopi, minum susu, minum teh, gula banyak. Saya pokoknya mau mati aja Pak Ustadz. Dilarang sama kawan saya jangan banyak minum gula. Saya minum gula karena saya pikir dunia harus dinikmati, sakit-sakitlah yang penting mati. Rupanya tak mati-mati. Sakit makin parah. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes. Nama dan nomor bisa kita hubungi nanti. Jadi
Puasa jangan jadikan beban, puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nawaitu shoma ghadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Sunnah Bu ya. Pengen bertanya tentang masalah puasa Daud segitu Bu ya. Karena memang banyak sekali kesalahpahaman di situ. Jadi nganggep kayaknya kalau puasa Daud itu benar-benar tidak boleh kalau sampai keputus Bu ya. Kalau keputus dianggap harus ngulang lagi dari awal. Itu sebenarnya gimana sih Bu ya? Memang siapa yang mengatakan tidak boleh? Wong sunnah kok jadi tidak boleh, itu bagaimana ditinggalkan? Namanya sunnah, jadi Anda kayak, boleh memutus niatnya gitu. untuk puasa Daud itu terputus gitu Tidak Bu ada ya. niat putus. Niat puasa Daud kan niat selama puasa. Jadi jangan sesuatu yang sunnah Anda persulit. Ini ilmu dari mana? Nggak boleh begitu. Selagi puasa Daud, saya puasa Daud hari ini. Puasa Daud itu bentuknya saja. Hari ini puasa, besok tidak. Kalau setelah puasa Daud sebulan saya ingin berhenti dulu, ya sah namanya. Sunnah. Ya. Besok mulai lagi, oke. Tapi semakin istiqomah semakin baik. Dan juga kalau puasa Daud pun ternyata berbenturan antara waktu kosong kita nggak puasa Dapat itu semuanya. dengan sunnah yang lebih muakkad itu ambil sunnah kan, Bu ya? muakkadnya. Nanti besok mulai lagi surat. Jadi misalnya begini, hari Selasa saya puasa, hari Selasa saya lagi buka, hari Rabu saya puasa Daud. Kamisnya seharusnya kan Bu? Buka. Tapi kebetulan hari Kamis kan sunnah puasa hari Kamis. Kemudian setelah hari Kamis puasa, Jumatnya jangan puasa. Karena Jumatnya tidak puasa, saya ingin puasa hari Sabtunya puasa Daud. Kemudian puasa Daud hari Sabtunya, Ahadnya saya tidak puasa. Seninnya pas sunnah double. Kan begitu. Iya. Nah, kemudian hari Selasanya dia tidak puasa. Rabunya puasa lagi. Kamisnya tidak puasa lagi. Kayak begitu sama. Jadi jangan sampai menghindari Senin Kemis karena apa? Puasa Daud. Menghindari 10 Muharram karena puasa Daud. Ya ini nggak benar itu. Masya Allah. Ya. Jadi tetap kesunahan ini adalah ada keutamaannya. Puasa Daud itu adalah gambarnya begitu. Setelah puasa besok tidak. Setelah puasa besok tidak. Jangan di saat 10 Muharram, saya tidak mau puasa. Kenapa? Saya lagi puasa Daud, seharusnya buka. Siapa yang bilang harus buka? Kan boleh puasa lagi hari itu. Itu loh, jadi kadang-kadang sunnah menjadi susah itu gara-gara ya pemahaman-pemahaman seperti itu. Iya, baik, subhanallah. Baik ya, kepada pemirsa yang sabar radioku, semoga paham dengan kesunahan yang tadi Bu ya gambarkan. Jadi jangan dibikin repot, jangan dibikin susah. Bahkan Bu ya juga pernah nasihatin Bu ya, kalau misalnya lagi puasa sunnah-sunnah seperti itu, tiba-tiba kok orang tua kita datang dan pengen makan Iya, bareng. termasuk puasa Daud ini khususnya. Ada sebagian orang puasa Daud karena salah. Seolah-olah nggak bisa dibatalin. Iya, Bu ya. Puasa Daud adalah sunnah.
Jika suatu ketika Anda datang ke rumah orang tua Anda, ya kan? Anda lagi puasa Daud, ternyata orang tua Anda sudah menyajikan makanan, Anda makan. Puasanya hari ini diganti besok. Itu, Begitu Bu. loh, jangan nggak bisa. Jangan dibikin kaku ya, Bu. Ya, karena kurang ilmu, makanya kenapa dikatakan ibadahnya orang alim itu bisa lebih Lebih banyak utama. daripada Iya, Bu, ya. ibadahnya. Karena apa? Dia bisa membatalkan puasa di hari itu, nyenengkan ibundanya, pahalanya lebih Bu, ya. gede, pahala puasanya dapat. Ini makanya ngaji itu penting sekali. Permasalahan adalah karena kurang ilmu, kadang-kadang begitu. Sudah diundang orang ibunya suruh makan, aduh ma ini lagi dautan, nanti Masya takut Allah. keputus, nanti harus mulai lagi dari awal. Ma, apa maknanya mulai dari awal? Setiap hari mulai kok puasa Daud tuh. Kalau hari ini buka ya sudah selesai puasa Daudnya, besok lagi kan, Oke. besok itulah. Jadi pemahaman-pemahaman yang memberatkan itu jangan sampai ada. Akhirnya orang mau puasa Daud nanti repot nanti, wah nanti keputus-putus nanti.